Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita menerima dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Patutlah kami kembalikan semua pujian, semua hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saat ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa daripada Tuhan. Urapannya daripada Allah menaungi hamba-Mu. Agar setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, itu boleh menjadi apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami, semua jemaat yang mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu saat ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap dibentuk dan kami siap menyenangkan hati Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada saat kesempatan kali ini, saya mengangkat satu tema untuk renungan kita, yaitu ujian dalam kesetiaan. Apa yang dimaksud dalam ujian? Ujian adalah sesuatu yang dipakai untuk menguji mutu akan sesuatu. Sesuatu itu apa? Mutu dalam kepandaian, kemampuan, hasil belajar, dan lain-lain. Namun dalam kesempatan kali ini, sesuatu itu adalah menyangkut tentang kesetiaan atau pengabdian, kepatuhan. Kesetiaan dalam bahasa aslinya itu dalam perjanjian lama yaitu emunah, yang artinya adalah kokoh, aman, loyal, penuh iman, dia setia. Dalam perjanjian baru bahasa aslinya mengatakan adalah pistos. Dikatakan di situ artinya adalah layak dipercaya atau orang yang dapat dipercaya, dia taat dan benar. Saudara yang terkasih, Tuhan menggambarkan dirinya sebagai Tuhan yang kokoh, tidak tergoyahkan, dia tidak berubah, dia konsisten, sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh karena itu dalam Mika 6 ayat yang ke-8 mengatakan, Tuhan telah memberitahukan padamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Salah satunya adalah mencintai kesetiaan. Kita buka dalam ayat pokok kita, yaitu Mazmur 37 ayat yang ke-3 sampai 4. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang ujian dalam kesetiaan, artinya ada orang-orang yang telah mengalami. Ada banyak contoh dalam Alkitab, banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami ujian dalam kesetiaan pada Allah. Salah satunya adalah Nuh. Saudara bisa buka dalam Kejadian 6. Hal yang pertama, meskipun dia hidup di tengah-tengah dunia yang moralnya bobrok, berada di tengah-tengah lingkungan yang kecenderungan hatinya itu berbuat pada kejahatan, namun Nuh tetap menjaga hati dan hidup benar, bahkan hidup bergaul dengan Allah, sehingga Nuh dan keluarga diselamatkan Allah dari air bah yang melanda bumi. Dan yang kedua, tokoh Alkitab yang kedua adalah Abraham. Abraham adalah orang yang taat pada panggilan dan perintah Allah. Dia taat pada perintah Allah yang memerintahkan Nuh untuk keluar dari negerinya Ur Kasdim
ke negeri yang sekalipun saat itu dia belum mengetahui tempat yang harus dia tuju. Nuh adalah orang yang taat pada perintah Allah saat dia harus mempersembahkan Ishak anaknya yang dikasihinya. Ia percaya pada janji Allah dan Tuhan tolong tepat pada waktunya. Karena itulah Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Ya, balik pada ayat pokok kita pada saat ini. Saudara yang terkasih, Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai 4. Kalau saudara perhatikan, hal yang pertama tentang kesetiaan adalah dikatakan percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Ini adalah wujud dari orang yang taat pada perintah. Gak banyak berargumentasi, tidak banyak berbantah. Dia tidak ragu untuk melakukan sesuatu. Tidak ragu karena dia percaya. Percaya aja apa yang diperintahkan. Dan dia melakukan segala sesuatunya yang baik, yang terbaik. Dan yang kedua, dikatakan diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini wujud dari orang-orang yang loyal, berpendirian. Dia memiliki prinsip, dia membangun sebuah prinsip yang teguh, yang tidak dapat digoyahkan, dan dia dapat dipercaya. Dan yang ketiga, percayalah. Dan yang ketiga adalah, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan, yang ketiga adalah, dan bergembiralah karena Tuhan. Ini adalah cerminan karakter orang-orang percaya. Bergembira, dia bersuka cita dalam segala situasi, dalam segala hal, dalam segala keadaan. Dia tetap bersuka cita karena Tuhan. Dia tetap bersuka cita karena memandang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya, bahwa kasih Tuhan tetap berlaku dalam segala situasi. Dia tetap bergembira, dia tetap bersuka cita karena Tuhan. Dan yang keempat, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini adalah orang-orang yang layak dipercaya, orang-orang yang berlaku setia, orang-orang yang akan dipercaya hal-hal yang lebih besar lagi. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua saudara, bukan hanya sebagian dikatakan, tapi semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sebagaimana tadi dikatakan, arti dari kesetiaan dalam bahasa aslinya tadi, dikatakan adalah orang-orang yang loyal, orang-orang yang penuh iman, dia setia, dia orang yang dapat dipercaya, dia bahkan orang-orang yang layak dipercaya. Dipercayakan berkat yang jauh lebih besar, yang jauh lebih dahsyat, bahkan akan ada satu keajaiban, ada mujizat terjadi. Karena dikatakan yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah kita minta Tuhan berikan, Tuhan sediakan, Tuhan akan berikan bagi orang-orang yang setia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kasar sekalipun, pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah semua orang mau melakukan, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin hal yang sepele dipandang orang.
orang yang tidak mau semua orang untuk melakukannya, tapi kita mau melakukannya. Kita mau melakukannya dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati. Itu adalah gambaran orang yang setia. Begitu pentingnya kesetiaan dalam kehidupan orang percaya, saudara. Mengapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Oleh karena itulah dia merindukan orang-orang yang mengasihinya untuk tetap tinggal di dalamnya, untuk tetap setia, untuk belajar loyal, memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, hanya buat Tuhan, hanya tentang Tuhan, tidak ada hal yang lain. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mungkin perenungan kita pada saat ini singkat, tapi kesimpulan dari firman Tuhan kali ini, yang pertama adalah kesetiaan diukur dari tindakan dan disertai dengan pengorbanan. Mengorbankan kesenangan, mengorbankan kenyamanan, mengorbankan harga diri, mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Dan yang kedua, Tuhan menghargai kesetiaan. Oleh karena itu, dikatakan dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9 mengatakan, perjanjiannya dan kasih setianya berlaku sampai pada beribu-ribu keturunan. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, meskipun kita diuji dalam segala perkara, tetap lakukan dengan setia, tetap kerjakan dengan setia, tetap memandang kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Perjanjiannya tetap untuk selama-lamanya, berlaku sampai beribu-ribu keturunan saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Melangkah hari ini dengan penuh iman kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan beserta dan Tuhan memberkati kita senantiasa. Haleluya, Tuhan memberkati.